Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita mengkaji ayat-ayat dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu dalin nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa sam'ul ardi wala fis sama walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illallahul azizul hakim. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 dari surat Ali Imran. Ayat 1 surat Ali Imran. Alif lam mim. Wallahu a'lam bishawab. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Ya Al-Hayyul Qayyum. Ya Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup, yang selamanya hidup, yang maha ada, yang penuh dengan energi. Al-Qayyum, maha mandiri. Maha mandiri. Allah Subhanahu Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kita bersyukur. Allah itu Dia Al-Hayyul Qayyum. Nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ayat 3 dalam surat Ali Imran. Nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia yang Al-Hayyul Qayyum. Dia tunjukkan kemampuannya. Dia telah menurunkan Al-Quran, Alkitab, yang membenarkan apa yang ada di antara kedua tangan Rasulullah SAW. Artinya Al-Injil dan At-Taurah. Allah dengan Al-Quran itu membenarkan memang Allah telah menurunkan kepada umat sebelum Rasulullah SAW itu At-Taurah dan Al-Injil. Min qablu talin nasi bangsa al-Furqan. At-Taurah, Al-Injil itu diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Itu menjadi pedoman petunjuk untuk umat-umat yang dahulu. Setelah Rasulullah diutus, maka Al-Quran menjadi pedoman hidup, petunjuk untuk seluruh manusia ila yaumil kiamah. Min qablu dalin nasi wa anzalal furqan. Bukan hanya Alkitab yang diturunkan dalam Rasulullah SAW, juga Al-Furqan, pemisah, pembeda antara al-haq dan al-batil. Luar biasa sekali Allah memberikan pada
Rasulullah SAW untuk sampai pada umat ila yaumil qiyamah. Min qablu dari nasi. Al-Taurah dan Al-Injil itu dahulu. Dahulu itu memang menjadi petunjuk, pedoman hidup untuk umat sebelum Rasulullah SAW. Min qablu dari nasi. Bangsa Al-Furqan. Dan Allah juga telah menurunkan Al-Furqan pada Rasulullah SAW. Innalladzina kafaru bi ayati lahum azabun syadid. Hati-hati manusia. Kalau kamu tidak mengimani Al-Quran, hati-hati. Innalladzina kafaru bi ayati lahum azabun syadid. Orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu azabun syadid, azab yang sangat ekstrim, sangat ekstrim azab Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu azizun zuntikom. Dan Allah itu mempunyai pembalasan siksa, mempunyai hak menyiksa, mempunyai hak itu. Tapi kalau manusia itu, maka hati-hati sekali dengan diturunkannya ayat-ayat Allah. Salah satunya berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas yang sebagian Anda juga saya sudah hafal. Itu salah satu surat yang mau turunkan mulai Rasulullah SAW, tentu untuk dimani. Qul wallahu ahad. Kata Rasulullah, Allah itu ahad. Allah somad. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini harus dimani. Kalau tidak mengimani, mengkufuri, maka hati-hati azab Allah di dunia maupun di akhirat. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak. Tidak juga diperanakkan. Maka hati-hati, wahai manusia, begitu ayat ini sudah turun, maka hati-hati. Jangan sampai yang seperti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Qalatin nasara al-masih ibn Allah. Zalika qaulun bi afwahim. Yudahiuna qalal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah. Anna yufakun. Di dalam surat At-Taubah ayat 30 Allah mengingatkan Waqalatil Yahudu, dan telah berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu ibnullah, anak Allah. Tentu ini nggak benar ini. Ini buatan pengikut-pengikutnya saja. Ya. Uzair itu manusia, bukan anak Allah. Waqalatin Nasoro, dan telah berkata orang-orang Nasoro. Apa yang dikatakan? Al-Masih itu, Isa itu anak Allah. Oh, ini juga salah besar ya. Sudah jelas
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mengingatkan hati-hati wahai manusia, jangan mengkufuri ayat-ayat Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 30, jangan sampai seperti sebagian orang Yahudi yang menjadikan Uzair anak Allah. Yang menjadikan orang-orang Nasara itu sebagiannya, semuanya. Itu menjadikan sebagian orang-orang Nasara menjadikan Isa, Nabi Isa, Ibnu Maryam itu menjadi anak Allah. Itu perkataan mereka, bukan ada dasar wahyunya. Zalika kaulahum, itu perkataan mereka. Dengan mulut-mulut mereka nggak ada dasar wahyunya dari Allah. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya dari Allah, nggak ada. Itu perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka saja. Yudhayuna, yudhayuna. Mereka itu hanya meniru-niru. Yudhayuna. Qala alladziina kafaru min qabl. Mereka hanya meniru-niru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Ini hati-hati sekali. Kita jangan sampai juga ikut-ikutan budaya agama orang lain. Ini sebagian pengikut al-Yahud maupun An-Nasrani itu juga ikut-ikutan perkataan orang-orang kafir. Tuhan tiga, Tuhan punya anak, ikut mereka. Mereka meniru-niru perkataan orang-orang, sayangnya yang ditiru orang alladzina kafaru min qabl, yang dahulu. Qatalahumullah. Allah telah membinasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka itu bisa dipalingkan dari kebenaran. Pada telah datang At-Taurah, telah datang Al-Injil, telah datang Al-Quran. Ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.